Sejumlah kader aktif Partai Persatuan Pembangunan menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi dukungan digelar di Jakarta pada Kamis sore. Deklarasi diprakarsai oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono, dukungan suara bagi Prabowo Gibran diberi nama Pejuang P3. Selain Wicaksono, acara ini juga dihadiri anak pendiri Nahdlatul Ulama, Hizbiyah Rohim Wahab, dan juga Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan Pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah. Di tengah hasil sejumlah survei yang diprediksi, yaitu P3 tidak lolos parlemen 2024, kini sejumlah elemen yang mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungannya terhadap paslon Prabowo Gibran. Padahal P3 tercatat menjadi bagian dari koalisi pengusung Ganjar Mahfud. Lalu benarkah perpecahan ini buah dari kekhawatiran atas prediksi tidak lolosnya Partai Ka'bah ini? Atau menjadi strategi dua kaki yang dipersiapkan jika ada putaran kedua nanti? Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan virtual. Pertama adalah Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Assalamualaikum, selamat malam Mas Agung, Mas Awi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bram. Waalaikumsalam Mas Bram, Mas Awi, selamat malam. Selamat malam Mas-mas kalian. Saya langsung saja ke Mas Awi terlebih dahulu. Jadi Mas Awi, ini perpecahan artinya memang tidak sesuai dengan arahan partai atau kemudian jangan-jangan ini strategi menyiapkan begitu jika nanti ada putaran kedua maka sudah ada di pos satunya begitu Mas Awi? Ya, kita tidak berpikir putaran kedua, target kita menang 1 putaran kok. Mana kok udah memikirkan gitu. Target kita itu menang juga 1 putaran gitu. Yang berikutnya, kalau dikaitkan dengan lembaga survei itu sama sekali tidak ada relevansinya ya, karena P3 itu yang tercatat di KPU itu P3 partai peserta pemilu, bukan partai peserta survei gitu. Jadi kalaupun diprediksi tidak lolos survei ya sejak survei itu berdiri P3 memang tidak pernah lolos, tetapi P3 lolos pemilu karena P3 itu peserta pemilu bukan peserta survei. Gitu. Oke. Tapi kemudian kalau boleh saya kutip begitu Mas, survei indikator kemarin P3 2,8, CSIS 3,5, Litbang Kompas 2,4, Polling Institute 3,5. Artinya paling tidak dari 4 yang publik tahu hari ini itu ya mepet-mepet 4% gitu loh Mas Awi. Ya, 5 tahun yang lalu bahkan survei P3 sebulan sebelum pemilu itu 2,4%, lebih rendah dari yang Bram bacakan tadi. Tapi yang terjadi apa? Ketika pemilu kita mendapatkan 4,5. Kami bertekad karena kita sudah pengalaman pemilu, prediksi lembaga survei itu akan kita balikkan melalui kerja-kerja politik yang memang P3 sudah pengalaman dalam pemilu. Karena sekali lagi P3 ingin lolos pemilu bukan ingin lolos survei. Baik. Tapi artinya berarti dengan bukan khawatiran atas sejumlah polling survei yang diumumkan beberapa waktu ini, artinya memang ini murni perpecahan begitu ya, Mas Awi? Yang perpecahan siapa ya? Saya kok nggak kenal itu. Setahu saya itu Wicaksono itu baru diperkenalkan sebagai kader P3 itu setahun yang lalu. Jadi kalau dikatakan pejuang P3 itu kapan berjuang ke P3-nya? Wong masuk P3 setahun yang lalu belum pernah ikut meloloskan P3 di pemilu, kok sudah menyebut dirinya pejuang P3 gitu. Jadi kemudian kalau dia, makanya ketika konpres tadi itu saya lihat deh kok dia sendirian yang saya agak kenal, yang lain malah nggak kenal. Siapa itu di belakang-belakang? Kalau soal mengumpulkan orang, saya mau kumpulkan 10.000 dari konstituen saya yang 220.000 milih saya di Madura sono, lebih besar dari yang hadir kemarin gitu. Tapi kan cara itu nggak saya lakukan. Gitu. Artinya karena pengurus DPP saja tidak kenal begitu ya, yang kemudian ada kemarin di konvers bersama Pak Wicaksono begitu ya, Mas Awi?
Tidak banyak kenal, apalagi yang konpres tadi itu kita barusan di tayangan CNN itu. Itu yang pakai baju hijau itu Mas Wicaksono, saya sendiri baru kenalnya setahun yang lalu, selebihnya kanan kirinya itu saya nggak ada Oke, yang kenal itu siapa dia. baik. Tapi biarkanlah itu menjadi haknya mereka, tetapi sampai hari ini P3 secara konsisten masih mengusung Ganjar Mahfud dan Mhm. mengupayakan menang di putaran. Oke, baik-baik. Sebelum kemudian saya sebetulnya ingin bertanya, jadi artinya ini menurut DPP ini kemudian persorangan atau berpotensi kemudian membawa gerbong yang bisa memecah begitu soliditas P3 untuk mendukung Ganjar Mahfud. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu respon dari Ganjar Pranowo dengan terkait dengan isu ini. Kita simak berikut ini. Kalau individu kan kita boleh sebut oknum kan, itu bisa terjadi dari partai apapun karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini ketika ke antar partai kita tidak firm betul dalam mengendalikan anggotanya, maka split ticket akan terjadi. Dan split ticket ini kayaknya terjadi dengan model dukungan-dukungan seperti itu. Dan sebenarnya sebelum saya dicalonkan juga sikapnya dari anggota-anggota berbeda. Seperti yang terjadi di PAN umpama kemarin ada salah satu Mas Heru umpama. Ini pengurus Partai PAN yang ada di Cirebon dari awal dukung saya. Dia diancam dipecat, dukung saya, nggak jadi dipecat, tapi tetap dukung saya. Jadi rupa-rupanya split ticket akan terjadi karena pilihan-pilihan yang tidak sesuai antara kepengurusan dengan anggota. Oknum akan bisa melakukan itu. Nah, tugas kita adalah mengembalikan kepada partai untuk mendisiplinkan. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau tadi Mas Ganjar mengatakan oknum dan mengembalikan pada partai untuk didisiplinkan, jadi dari DPP P3 sudah mendisiplinkan belum ini Mas Awi? Pertama, terkait dengan apa yang dikatakan Pak Ganjar, itu juga kalau tadi Bram mulainya dari hasil survei, coba aja lihat di lembaga survei itu hasil terkait dengan split ticket voting tidak ada partai politik yang 100%, termasuk juga PDI dan Gerindra, kadernya 100% mendukung calon yang diusung. Karena split ticket voting itu pasti terjadi karena oknum. Nah, itu yang mengatasnamakan pejuang P3, sekali lagi itu bukan DPP P3, Mhm. dan tidak ada kaitan dengan DPP P3, tentu sesuai mekanisme organisasi maka kita tertibkan mulai dari siapa inisiatornya, tentu dengan sanksi yang cukup tegas, cukup Mhm. keras, yakni sampai pemecatan, itu sanksi paling tinggi. Tapi Terus sudah ada belum kemudian Mas? Atau masih proses ke arah sana begitu Mas Awi? sudah tadi rapat terbatas Ketua Umum memerintahkan Wicaksono itu diberhentikan dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, apalagi dia mengklaim sudah berkomunikasi minta izin ke Mas Romi, Gus Romi selaku Ketua Majelis Pertimbangan, tetapi kita tahu hari ini dari Amerika Serikat beliau mengklarifikasi tidak pernah ada yang minta izin ke Gus Romi terkait dengan deklarasi itu, maka beliau juga tegas termasuk caleg-caleg yang mendeklarasikan diri kalaupun terpilih nanti tidak boleh dilantik. Sekali lagi yang terdaftar kemarin ada selebaran itu ada sejumlah nama yang disebut, Mhm. itu sebagian besar sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak ikut-ikutan dalam acara itu, namanya Oke, dicatut. dicatut oleh Terbukti oknum begitu ya? ketika konfres tadi ya Wicaksono sendirian ditemani orang yang Baik. tidak kita kenal di P3 gitu. Oke, baik-baik Mas Awi. Saya ke Mas Agung kalau begitu. Saya minta bagaimana kemudian analisa dari pandangan Anda begitu Mas Agung. Iya, saya melihatnya ada 3 hal ya Mas ya, Mhm. dengan fenomena beberapa pengurus dari P3 ini mendeklarasikan dalam konteks pejuang P3 tadi ya. Pertama secara elektoral kan kita tahu bahwa survei Prabowo Gibran ini sementara unggul dibanding kandidat capres-cawapres yang lain ya. Jadi ada istilahnya bandwagon effect yang dimana di sana eh, ya mungkin beberapa pihak ataupun institusi partai mulai melirik Prabowo Gibran sebagai sebuah eh, dalam tanda petik kandidat yang unggul ya, sehingga memang menarik perhatian di internal partai baik di koalisi maupun di luar koalisi yang sekarang ada. Yang kedua, secara institusional memang kita harus akui bahwa soliditas internal P3 kan sedang diuji ya. Kemarin baru selesai konflik, sekarang sudah mulai stabil, tapi dengan adanya ini kembali mengemuka ya beragam dinamika seperti itu. Yang ketiga, secara personal memang ini ujian bagi kepemimpinan Pak Mardiono dengan para fungsionarisnya, bagaimana bisa mendisiplinkan, menertibkan kader-kader partai yang memiliki Mhm. dualisme pengaruh ya. Jadi saya Oke. kira 3 hal itu sebagai titik tolak di luar
ada pucuk dicinta ulam pun tiba karena deklarasi pejuang P3 kemarin langsung dihadiri ketua TKN ya, Oke, Roslan Roslani, yang memang arahannya Prabowo Gibran ini pengen menang satu putaran. baik, baik. Dengan kontribusi ini setidaknya di P3 kemudian bisa membuka peluang, oh ini ada alternatif lain seperti itu. Oke, Mas Agung, tapi mana yang lebih besar begitu Anda melihatnya? Apakah kemudian bandwagon efek tadi yang kemudian Anda sebutkan menjadi faktor pertama, atau kemudian soal kesulitan internal ini menjadi faktor pendorong begitu? Iya, saya kalau misalkan merujuk hasil survei CSIS, memang ada split ticket voting ya Mas ya. Jadi 48,9% itu ke Prabowo Gibran. Tapi kalau saya melihat surveinya indikator, itu hanya 24,7 split ticket votingnya. Jadi saya masih melihatnya anomali ini ya. Sehingga memang ada peluang bagi pengurus P3 untuk segera melakukan konsolidasi internal secara masif. Termasuk bagaimana strategi pemenangan pileg di Dapil, dan kemudian bagaimana memonetize Pak Mahfud ini sebagai orangnya P3, sebagaimana Caimin orangnya PKB. Karena kalau tidak dimonetize Pak Mahfud ini, saya khawatir P3 nanti akan ketinggalan kereta lagi dibanding PKB, sebagaimana pilpres-pilpres atau pileg-pileg sebelumnya seperti itu. Oke, saya ke Mas Awi kalau begitu. Jadi gimana Mas Awi? Akan segera mencoba langkah lain dengan lebih memonetize Pak Mahfud kalau bahasanya Mas Agung tadi? Pertama, kita tidak perlu menunggu waktu. Tadi siang sampai sore kita melakukan rapat koordinasi virtual dengan seluruh DPW dan DPC di seluruh Indonesia. Ada 514 DPC di seluruh Indonesia dan 38 DPW langsung mendengarkan paparan ketum dan komitmen bersama-sama tetap menyukseskan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dalam beberapa kesempatan kita mensosialisasikan Pak Mahfud sebagai representasi kaum santri politik hijau yang identik dengan P3 warna hijau seperti jaket saya ini, bahwa Pak Mahfud itu bagian dari santri yang dekat dengan P3. Itu sudah kita maksimalkan. Dan memang tantangan bagi kita hari ini dengan adanya kekuasaan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, putranya nyalon di 02, tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami selaku partai penantang dari pasangan Prabowo Gibran. Tapi sekali lagi kami tidak gentar terhadap fenomena politik yang berkembang belakangan, makanya kemudian kami menguji dan memastikan soliditas P3 untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud. Selain juga kita ingin memaksimalkan agar hasil lembaga survei yang memprediksi P3 tidak lolos PT itu tidak sesuai, artinya bisa berkebalikan seperti halnya 5 tahun yang lalu dan juga pemilu-pemilu sebelumnya yang selalu kita dipotret tidak lolos, tapi ternyata bisa lolos ke parlemen dan sampai hari ini masih ada di parlemen. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, jadi artinya mana yang lebih mungkin begitu? Apakah kemudian seperti Anda katakan dari tantangan kepemimpinan dari Pak Mardiono ini bisa kemudian dibalikan seperti apa yang kata Mas Awi, atau kemudian atau Mas Sandi ini tidak terlalu terlihat dominan begitu pada walaupun sudah menjadi ketua Bapilu P3, Mas Agung? Ya, bisa dua-duanya ya. Kepemimpinan Pak Mardiono diuji, kemudian bagaimana magnet elektoral Mas Sandi bisa berdampak, kan harapannya seperti itu ketika kemarin bergabung. Tapi sayangnya belum kelihatan. Dan sehingga letupan-letupan politik yang dimunculkan oleh pejuang P3 ini saya lihat punya sisi positif ya. Kalau tadi dilihat sisi negatifnya di dan seterusnya, tapi sisi positif seandainya ya, kalau misalkan Pilpres kita 2 putaran, karena tren Amin ini kan terus naik nih. Ya, di luar tren Prabowo yang stabil di 46 sekian persen, 40 sampai 46% itu. Nah, seandainya Mas Ganjar tidak lolos misalkan, maka ada arahan ini sebagai sebuah strategi bagi P3 untuk melirik Prabowo Gibran sebagaimana di Pilpres sebelumnya. P3 memang mendukung solid Pak Prabowo gitu. Jadi saya melihatnya ini dinamis ya. Pun kalau misalkan sanksi ya it's okay gitu, tapi jangan terlalu kenceng karena ada putaran-putaran berikutnya di Pilpres nanti yang bisa membuka celah ya bahwa P3 bisa melenting ya dengan sempurna. Posibilitas itu masih ada ya, artinya Mas Agung. Arahan untuk P3 lolos parlemen threshold fokus bagaimana di Dapil dan bagaimana tadi saya. Oke, baik Mas Awi, terakhir ke Anda. Jadi artinya fokusnya mana yang lebih prioritas begitu? Kemudian mensolidkan P3 kemudian untuk pilegnya, atau ya lebih fokus kepada pemenangan Pak Ganjar untuk Pilpres?
Dua-duanya, kita P3 tidak pernah diajarkan untuk berselingkuh dalam politik. Apa yang disampaikan Mas Agung, saya tidak sepakat bahwa jangan terlalu keras. Kita itu diajarkan untuk tegak disiplin dalam berorganisasi. Soal kalah menang bagi P3 itu hal yang biasa. Kita biasa kalah dan juga kita biasa menang. Tidak ada yang kiamat bagi P3, termasuk juga diprediksi oleh lembaga survei yang tidak lolos pemilu, ternyata kita lolos. Karena kita hadir sebagai pemenang. Jadi jangan pernah mengajarkan kami untuk lembek dalam menegakkan disiplin organisasi. Mungkin di partai lain seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi P3. Jadi kalau kemudian disebut jangan terlalu keras karena masih ada putaran-putaran berikutnya, P3 menjawab seperti apa, Mas Awi? Itu soal putaran berikutnya kita belum melihat apa yang akan terjadi. Yang kita hadapi adalah yang hari ini ada pembelotan dari kader P3, maka kita tertibkan. Kalau kita tidak disiplin terhadap diri kita, maka harga diri partai ini akan diinjak-injak. Oke, artinya kesolidan paling tidak harapannya untuk lebih mensolidkan lagi suara P3 di Pileg begitu ya, Mas Awi? Oh ya pasti. Jadi target kita sebagai partai yang ingin lolos ke parlemen, targetnya adalah bisa meloloskan P3 ke parlemen dan bisa memenangkan Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden 2024 yang akan datang. Baik, baik. Oke, kita tunggu seperti apa kemudian dinamika ini akan terus berjalan paling tidak 1,5 bulan lagi begitu menjelang 14 Februari. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Awi Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, serta Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas-mas sekalian.